semester pada mata kuliah Ekonomika Publik dengan dosen pengampu Bapak Abdurrahman SPD MSI. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi para penonton dan tentunya dapat menambah wawasan bagi kita semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Yulestari Hafid, nomor urut 33 dengan nomor induk mahasiswa 196142034 dari kelas B, program studi Ekonomi Pembangunan, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dengan mencakup 6 pokok bahasan. Di antaranya, yang pertama ada landasan ekonomi publik, kemudian yang kedua ada faktor kegagalan pemerintah, kemudian yang ketiga ada pengertian dan ciri barang publik serta contoh yang mendasar, kemudian yang keempat ada teori pengeluaran pemerintah yang ditinjau dari aspek makro. Kemudian yang kelima ada perbedaan dari fungsi APBN, aspek kebijakan fiskal, dan aspek manajemen. Kemudian terakhir terdapat pokok pembahasan mengenai pelaksanaan dan realisasi APBN di Indonesia secara umum. Baik, yang pertama terdapat beberapa landasan dari ekonomi publik, di mana ekonomi publik ini dapat dimaknai sebagai cabang dari ilmu ekonomi yang mengkaji mengenai urusan publik, urusan umum, urusan banyak orang atau masyarakat, serta urusan pemerintah dan negara. Dalam hal ini, landasan ekonomi publik itu merupakan dasar dari pemikiran yang disebut juga dengan acuan dalam menjalankan sistem ekonomi publik di masyarakat. Ekonomi publik ini didasarkan dari beberapa landasan, yakni diantaranya yang pertama mengenai masalah kunci dalam perekonomian. Dalam hal ini merupakan masalah mikroekonomi, yaitu menyangkut distribusi produksi dan alokasi konsumsi, serta masalah makroekonomi yang mencakup pengangguran, inflasi, kapasitas produksi, serta pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua mengenai sistem perekonomian suatu negara yang berkaitan dengan siapa pelaku ekonomi. Dalam hal ini pemerintah atau bukan, dan serta bagaimana keputusan ekonomi yang akan diambil. Misalnya apakah melalui perencanaan terpusat atau mekanisme harga. Dalam hal ini pemerintah berwenang sebagai perantara yang menjaga serta mengawasi kegiatan perekonomian agar sesuai aturan yang telah ditujuan dari pemerintah. Kemudian pertanyaan yang ketiga mengenai berbagai pandangan mengenai peran pemerintah yang di dalam perekonomian kian konvergen atau cenderung saling mendekat satu sama lain. Walau saat ini perekonomian itu diakui swasta secara umum, tapi jika sampai kegagalan pasar terjadi, maka pemerintah berpotensi memperbaiki kegagalan itu dan sudah semestinya pemerintah bertindak. Kemudian landasan yang selanjutnya mengenai pendekatan ilmiah itu menjamin kesimpulan yang ditarik dari suatu analisis yang bersifat sahih. Sedangkan kita tahu bahwa dalam analisis sektor publik ini terdiri dari 4 tahap, diantaranya deskripsi kegiatan pemerintah dalam perekonomian, telaah konsekuensi dari penerapan kebijakan tersebut, tinjauan atas kriteria keberhasilan keputusan publik, dan evaluasi atas proses politik yang mengarah pada pengambilan keputusan tentang kebijakan publik. Itulah tadi landasan dari ekonomi publik. Selanjutnya mengenai beberapa faktor kegagalan pemerintah. Dalam hal ini, kegagalan pemerintah diartikan sebagai pemerintah yang gagal dalam menciptakan kondisi Pareto optimal. Dalam hal ini, kegagalan pemerintah itu dapat berimplikasi pada masyarakat dalam memilih juga serta menyikapi kebijakan publik. Dalam hal ini, tidak selamanya campur tangan pemerintah itu dapat menyebabkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bahkan secara sistematis, senantiasa terjadi kegagalan pemerintah atau government failures. Dalam hal ini, adapun faktor kegagalan pemerintah diantaranya karena pemerintah melakukan fungsi alokasi yang tidak dengan cara yang efisien. Dalam hal ini, ketidakefisien pemerintah itu dapat disebabkan oleh 4 hal. Di antaranya,
Yang pertama, adanya informasi yang terbatas. Kemudian yang kedua, terdapat pengawasan yang terbatas atau reaksi pihak swasta. Kemudian yang ketiga, adanya pengawasan yang terbatas atas perilaku birokrat. Kemudian yang keempat, adanya hambatan dalam proses politik. Faktor kegagalan pemerintah yang lainnya dalam hal ini karena adanya campur tangan pemerintah yang kadang-kala menimbulkan dampak yang tidak diperkirakan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya di mana adanya kegagalan dalam pelaksanaan program pemerintah. Dan yang terakhir adalah perilaku pemegang kebijakan pemerintah yang dimana dia bersifat mengejar keuntungan pribadi. Selanjutnya, adapun pengertian dan ciri barang publik yang disertai dengan contoh mendasar. Dalam hal ini, barang publik merupakan barang yang berkualitas yang tidak mempunyai persaingan finansial dan spesifik untuk konsumen. Barang publik ini sebagai barang atau jasa atau sistem yang harus disiapkan oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada warga negaranya. Dalam artian penggunaan barang oleh publik atau pribadi ini tidak mengurangi jumlah barang yang tersedia oleh orang lain, dan di mana setiap orang itu berhak menikmati barang publik tersebut. Sehingga ada pun ciri dari barang publik, diantaranya yang pertama, adanya konsumsi tanpa persaingan. Kemudian yang kedua, tidak adanya kekhususan penggunaan, dan yang ketiga, tidak adanya persyaratan penghargaan dari pemakai. Dalam hal ini, barang publik tidak mempunyai persyaratan untuk diberi penilaian maupun penghargaan atas jumlah kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh tiap individu dalam masyarakat. Dari hal tersebut, ketiga, ciri dari barang publik ini dia itu tidak bersifat mutlak, melainkan menyesuaikan dengan kondisi pasar dan teknologi. Dalam hal ini suatu komoditas atau produk itu dapat memenuhi salah satu dari kriteria barang publik dan tidak mempunyai kriteria yang lainnya. Adapun contoh barang publik, yaitu yang pertama, keamanan dan pertahanan negara, di mana semua warga negara itu dilindungi oleh negara. Bahkan jika Anda membayar pajak, Anda tidak dapat menghentikan polisi dalam mendenda Anda karena pelanggaran lalu lintas. Mereka yang tidak membayar pajak pun dapat dikenakan hukuman yang sama dengan mereka yang membayar pajak. Kemudian contoh barang publik yang kedua, yaitu lampu jalan, di mana dalam hal ini baik pengendara sepeda maupun warga sekitar Anda, dia dapat mendapatkan manfaat dari penerangan jalan tersebut, di mana warga juga dapat membayar pajak atas pembelian atau insentif lain dari lampu jalan ini. Bahkan pengendara mobil dan motor pun yang melewati jalan tersebut bebas dari biaya. Kemudian contoh barang publik yang selanjutnya yaitu jaringan televisi atau radio. Dalam hal ini, ketika sinyal televisi atau radio yang disiarkan, siapapun dapat mengaksesnya. Akan sulit dalam menghentikan seseorang dari menerima itu. Selain itu, menonton televisi pun atau mendengarkan radio tidak menghalangi orang lain untuk menggunakannya. Kemudian contoh barang publik yang selanjutnya yaitu infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya mengenai teori pengeluaran pemerintah yang ditinjau dari aspek makro. Teori pemerintah ini mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah itu sebagai bentuk biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Sehingga dalam hal ini adapun pengeluaran pemerintah yang ditinjau dari aspek makro. Di antaranya yang pertama, mengenai teori dari Rostow dan Musgrave, di mana dia diperkenalkan oleh Rostow dan Musgrave yang mengatakan gagasan ini menghubungkan biaya pemerintah dengan proses pembangunan ekonomi, termasuk tahap awal, pertengahan, dan akhir. Dalam hal ini tahap awal yang dilakukan yaitu rasio pengeluaran publik terhadap pendapatan nasional itu relatif besar.
Dalam situasi yang seperti ini pun, investasi pemerintah dalam total investasi itu begitu besar, sehingga menyediakan fasilitas dan layanan seperti pendidikan, transportasi, dan perawatan medis. Kemudian pada tahap yang menengah atau pada tahap yang pertengahan, di mana investasi publik ini masih dibutuhkan untuk mempercepat proses pertumbuhan agar ke tahap yang lebih lanjut itu dia dapat dicapai. Pada proses ini tuh peran investasi swasta juga dapat meningkat. Peran pemerintah pada periode ini juga tetap penting, sehingga meningkatnya peran swasta yang menyebabkan pasar gagal dan pemerintah itu dapat menyediakan lebih banyak barang atau jasa publik. Sehingga apabila pada tahap ini hubungan antara industri itu dapat menjadi rumit, seperti saat pertumbuhan ekonomi yang berakibat perkembangan industrinya itu akan menyebabkan tingkat pencemaran lingkungan yang semakin tinggi. Sehingga campur tangan dari pemerintah itu dia dibutuhkan dalam hal ini untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh industri tersebut. Selanjutnya pada tahap yang lanjut atau pada tahap lanjut dari kegiatan yang dilakukan pemerintah ini bergeser dari penyediaan infrastruktur ke aktivitas sosial, seperti program pemerintah untuk kesejahteraan untuk orang tua, pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Kemudian teori yang kedua yaitu teori Adolf Wagner, di mana Adolf Wagner dia ini menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah itu dan kegiatan pemerintah dia semakin lama dia semakin meningkat. Tendensi oleh Wagner dia ini disebut dengan hukum yang selalu meningkatnya peranan pemerintah. Dalam hal ini inti dari teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat dia sebagai suatu keseluruhan. Selain itu, Wagner juga menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat, maka secara relatif juga pengeluaran pemerintah pun akan ikut meningkat, terutama yang disebabkan karena pemerintah yang harus mengatur hubungan yang ditimbulkan dalam masyarakat itu sendiri, seperti hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan, dan sebagainya. Dalam hal ini, hukum Wagner juga dapat didefinisikan sebagai berikut. Misalnya, dalam hal ini keterangannya seperti PPKP sebagai pengeluaran pemerintah per kapita, atau PPK sebagai pendapatan per kapita yaitu GDP atau jumlah penduduk. Kemudian 1, 2 sampai dengan N diartikan sebagai jangka waktu, dalam hal ini tahun. Selain itu, teori Wagner juga mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut dengan Organic Theory of State, yaitu teori organis yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori Pichok dan Weismann, di mana Pichok dan Weismann ini merupakan ahli yang telah memperkenalkan teori yang dituliskan dalam bukunya dengan judul The Growth of Public Expenditure in the Kingdom pada tahun 1961. Dengan asumsi mereka yang mendasari teori ini adalah pemerintah yang cenderung meningkatkan pengeluarannya, namun di lain sisi dia itu akan menimbulkan tanggungan masyarakat dalam bentuk pajak dalam membiayai pengeluaran tersebut yang lebih besar. Selain itu, asumsi dari teori ini dijadikan sebagai landasan teori untuk pemungutan suara. Pichok dan Weismann dia ini mendasari teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat gitu dia mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu dia suatu tingkat di mana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam membiayai pengeluaran pemerintah. Selain itu, dalam teori Pichok dan Weismann ini terdapat 3 jenis gangguan yang mencegah pajak jatuh kembali ke tingkat semula. Di antaranya itu ada efek penggantian atau displacement effect, dimana dalam efek penggantian ini mereka dikatakan bahwa gangguan substitusi dia itu merupakan gangguan sosial yang mengarah pada pengalihan kegiatan swasta ke kegiatan pemerintah. Kemudian efek yang selanjutnya yaitu efek inspeksi atau inspection effect, di mana gangguan inspeksi itu sendiri dia merupakan tindakan pemerintah yang dilakukan yang baru saja terlihat setelah terjadi kerusuhan sosial untuk membiayai perang. Pemerintah juga itu dia tidak hanya mengharapkan pendapatan pajak tetapi juga pinjaman dari negara lain. Kemudian gangguan yang ketiga yaitu mengenai efek
konsentrasi atau concentration effect, di mana efek konsentrasi dia itu yaitu adanya gangguan sosial yang menyebabkan sentralisasi kegiatan pemerintah yang sebelumnya dia itu dilakukan oleh swasta. Setelah kerusuhan sosial berakhir, kegiatan baru akan terkonsentrasi di tangan pemerintah yang sebelumnya sebagian dia itu dikelola oleh swasta. Baik, kemudian teori yang selanjutnya yaitu teori batas kritis Colin Clark, di mana dalam teorinya dia mengatakan kalau Colin Clark mengemukakan hipotesis tentang mengenai batas kritis perpajakan. Toleransi tingkat pajak dan pengeluaran pemerintah ini dia diperkirakan kurang dari 25% dari GNP. Dalam hal ini meskipun dia anggaran belanja pemerintahnya itu tetap seimbang, dia dikatakan bahwa jika kegiatan sektor pemerintah itu yang diukur dengan pajak dan penerimaan-penerimaan lainnya itu dia melebihi 25% dari total kegiatan ekonomi, sehingga maka akan terjadinya inflasi. Dasar dikemukakan oleh teori ini bahwa pajak yang tinggi itu akan mengurangi gairah kerja. Akibatnya produktivitas juga akan turun dengan sendirinya dan dia itu akan mengurangi penawaran agregat. Sedangkan di lain pihak, pengeluaran pemerintah juga yang tinggi akan berakibat pada naiknya permintaan agregat. Untuk itu, inflasi terjadi karena adanya keseimbangan baru yang timbul sebagai akibat adanya kesenjangan antara permintaan agregat dan penawaran agregat. Sehingga apabila batas 25% ini terlampaui, maka akan timbul inflasi yang akan mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat. Selanjutnya, mengenai perbedaan dari fungsi APBN yang ditinjau dari aspek kebijakan fiskal dan aspek manajemen. Dalam hal ini, APBN merupakan alat yang digunakan dalam mengontrol pengeluaran serta pendapatan dari negara, guna untuk membiayai pelaksanaan dari segala rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk program pemerintahan, meraih pertumbuhan ekonomi, menaikkan pendapatan nasional, menangkapi stabilitas ekonomi, serta merencanakan arah pembangunan, baik itu secara umum ataupun secara khusus. Dalam hal ini terdapat 3 fungsi yang dihubungkan dengan fungsi APBN, yaitu stabilisasi, distribusi, dan alokasi. Jika ditinjau pada aspek kebijakan fiskal, di mana ini mengacu pada APBN yang sebagai instrumen utama kebijakan fiskal dalam memainkan peranan penting untuk mendorong pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan, sehingga peranan tersebut sejalan dengan salah satu fungsi APBN sebagai alat dalam menjaga stabilitas dan akselerasi kinerja ekonomi. Selain itu, fungsi dari anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah yang digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik ini, dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dalam estimasi ekonomi. Dalam hal ini, anggaran dapat digunakan untuk mendorong serta memfasilitasi serta mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, kebijakan fiskal ini senantiasa diarahkan untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, pengentasan kemiskinan, namun tetap juga menjaga kelestarian lingkungan. Sedangkan dari aspek manajemen, di mana fungsi anggaran yang sebagai alat perencanaan manajemen ini digunakan dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam hal ini, anggaran sektor publik itu dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah nantinya, berapa yang biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Dan selanjutnya mengenai pelaksanaan dan realisasi APBN di Indonesia secara umum. Dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan terkait dengan realisasi belanja, dalam hal ini belanja atau pengeluaran pemerintah, dia terdiri dari anggaran belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Untuk belanja pemerintah pusat dia itu sendiri terdiri dari belanja pegawai, belanja barang,
belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lainnya. Dalam hal ini terkait realisasi belanja, hal ini dia berhubungan erat dengan penyerapan anggaran yang telah tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga atau RKAKL yang dimana telah disusun sedemikian rupa sehingga tugas pokok dan fungsi kementerian atau lembaga dia itu dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Sehingga secara umum itu pelaksanaan APBN di tahun 2021 dia sejalan dengan membaiknya aktivitas ekonomi dan dukungan kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah dalam menghadapi dampak pandemi dan akselerasi pemulihan ekonomi. Sehingga dalam hal ini berdasarkan riset dari Menteri Keuangan di mana realisasi sementara defisit APBN di tahun 2021 itu dia mencapai sebanyak 4,65% dari PDB atau berkisar 783,7 triliun. Realisasi defisit tersebut itu bahkan lebih kecil sebesar 222,7 triliun dari target APBN 2021 yang sebesar 5,7%. Dengan kondisi defisit yang menurun seperti ini, sehingga pemerintah keuangan dia menegaskan bahwa pemerintah tidak lagi menerbitkan surat utang negara domestik karena realisasi pembiayaannya itu dia jauh lebih kecil dari target. Untuk itu dengan pembiayaan anggaran yang lebih efisien di tahun 2021 dapat menjadi modal positif dalam transisi menuju konsolidasi fiskal di tahun 2023 nanti. Selain itu, sejak awal pandemi APBN menjadi instrumen counter cyclical yang bekerja keras dalam mengendalikan penyebaran COVID-19 dalam melindungi masyarakat yang rentan serta mendorong kelangsungan dunia usaha. Sehingga defisit dan pembiayaan yang lebih rendah dari target APBN 2021 ini, dia menandakan bahwa APBN itu semakin membaik. Hanya saja harus tetap fokus dalam membantu rakyat dan menangani COVID-19 serta memulihkan kembali ekonomi negara. Baik, itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.